sedekah pasti berkah. Waduh, Pak, aku pengen cerita nih karena aku tuh K-pop berat gitu ya. Benar, nyanyian wae. Nyanyian Pak, berisik Pak kalau di kamar. Kalau misalkan aku berdoa gitu, kan harus spesifik ya. Iya. Minta ya Allah semoga jodoh aku itu idol Korea misalnya. Itu gimana tuh Pak? Impor gitu. Itu kelebihan gak sih Pak? Atau boleh-boleh aja Pak? Itu sah-sah saja. Sah-sah saja. Tidak apa-apa, misalkan ya Bapak kos, ya Allah saya pengen punya istri 3, sah-sah. Itu Aduh, beja tuh kasih mah. Misalkan gitu ya, atau misalkan tadi pengen impor gitu ya. Apa yang ngeton, itu sah-sah saja. Itu adalah doa, tidak apa-apa. Itu sah-sah saja. Tapi Allah lebih mengetahui kebutuhan. Itu kan keinginan ya. Iya, betul. Saya pengen nikah sama K-pop gitu ya, ini pengen ini, itu kan keinginan. Iya. Tapi kalau Allah kebutuhan. Bisa jadi yang didatangkan nanti bukan artis K-pop, tapi luar biasa lebih dari artis K-pop. Gitu. Artis Hollywood mungkin ya. Bisa Tetap jadi. artis ya tetap dia ya, Bisa tetap jadi. artis gitu. Kan yang terpenting itu kita jangan pernah ragu dengan doa kita. Nah, yang bahayanya kan kita berdoa, ya Allah berikan saya jodoh K-pop, tapi ragu. Iya, bener tuhnya itu cenah. Diijabah enggak ya gitu ya. Betul Pak, kadang gitu Pak kalau kita berdoa tuh, kalau saya pribadi gitu berdoa, kadang masih ada keraguan gitu. Iya. Dijabah nggak ya gitu. Nah, itu kata Allah tadi udhuri istajib lakum itu adalah mengajarkan kepada kita jangan pernah sedikit pun kamu ragu. Karena dalam Al-Qur'an begini rumusnya nih rumus. Ketika kita ragu dalam berdoa, maka Allah pun ragu. Bukan berarti Allah, oh gimana kita, enggak juga tapi dalam rumusnya seperti itu. Lo kamu aja ragu, gimana saya mau memberikan sesuatu? Iya. Misalkan begini ya, si Era mau saya, Bapak minta coklat, Bapak beli coklat nih. Tapi, aduh Pak saya coklat seneng nggak? Padahal Bapak udah siapin coklat. Si Era bilang, aduh seneng nggak ya coklat ya? Kan ragu akhirnya. Nah sebenarnya jangan sampai seperti, kalau misal Bapak saya beliin coklat dong, Bapak bawa coklat, asik Alhamdulillah Bapak bawa coklat. Nah itu berarti kita nggak ragu dalam doa kita. Tapi kalau tadi, gimana saya ragu nih, K-pop dapat nggak? Iya. Aduh. Ya itu makanya jadi kita doanya mengada-ada kalau begitu dong. Betul. Maka doa itu sungguh-sungguh dan memang kebutuhan, bukan lagi keinginan gitu. Iya. Tapi yang terpenting kita jangan lupa kalau jodoh itu yang utama itu iman. Jodoh lagi. Kita memang dari tadi jodoh lagi. Soalnya tadi Sierra nyanyi jodoh. Jodoh ya benar. Jodoh. Emang Pak berdoa ini lagi nyari jodoh. Nah ngomong-ngomong doa kita agar dijabah gitu Pak, ada adab nggak Pak untuk berdoa agar doa kita itu dijabah? Kayak tadi kan Syara doanya di sini, di tempat gitu ya. umum. Iya. Adabnya sebenarnya ada. Bagus itu doa itu ketika adabnya setelah sholat ya. Sholat fardu atau sholat sunnah silakan itu berdoa. Dan adabnya yang lain itu kalau dalam beberapa kitab itu dengan suara yang lirih. Lirih itu sedan gitu. Bukan, ya Allah ini kosnya saya bantu ya Allah. Ya. Lirih itu ada, ya Allah ini tanggal 15 saya harus bayar uang kos. Ya Allah bantu saya supaya orang tua saya cepat-cepat kirim uang, cepat dapat rezekinya dengan suara yang memang kita tuh sangat perlu gitu, sangat membutuhkan itu untuk bayar kos. Itu adabnya. Nggak usah teriak-teriak. Kemudian adab yang lain tuh Rasulullah mengajarkan itu. Bersolawat dulu. Kalau mau yang pertama itu satu beristighfar. Kemudian yang kedua bersolawat. Yang ketiga jangan lupa muji Allah. Lupa kita itu kadang suka lupa. Betul. Jadi kalau kita mau kasih kekayaan, mau ya minta kekayaan, itu jangan doanya yang lain tapi apa? Misalkan wahai yang pemberi harta, kita panggil kepada Allah. Atau Bapak kos pengen punya kekuatan yang bagus, disegani, ya wahai yang pemberi yang memiliki kekuatan. Ya Aziz misalkan, ya Ghaniyun Hamid, wahai yang memiliki kekayaan dan kemuliaan, dipanggil wahainya tuh. Baru doanya tentang tadi ingin memperoleh harta yang halal, kalau tadi kekuatan ingin kekuatan atau kekuasaan yang memang barokah bagi seluruh masyarakat. Nah, seperti itu. Dipanggil lah tadi ya Azizul Hakim, dipanggil sama kita.
Gitu. Suka lupa kita kadang ya kalau doa tuh buru-buru langsung to the point ke keinginan kita. Iya. Memang baiknya memang memuji Malah Allah dulu. ini yang celaka, bukan celaka ya, agak sedikit offset, agak sedikit offset gitu ya. Karena Nabi Muhammad SAW pesan, hati-hati, doa tidak dibuka dengan memuji nama Allah dan tidak ditutup dengan salawat Nabi, maka doa bukan sia-sia. Nah, mulai sekarang coba belajar. Ya, mulai dibiasakan ya. Biasakan. Biasakan. Walaupun kita cuma menyebut ya Rahman, ya Rahim. Itu kan paling gampang ya. Ditutup nanti terakhir dengan bersalawat kepada Rasulullah. Insya Allah kalau doa ini dilaksanakan dalam Al-Quran maupun dalam hadis, maka doa kita akan diijabah. Tapi kalau misalnya kenapa nggak diijabah? Adabnya tadi mungkin nggak dipakai. Kayak tadi, ya Allah turunkan uang harga kos misalnya. Itu insya Allah nggak bakal diijabah. Kenapa? Karena nggak ada kalimat yang dipanggil Allahnya, betul, tidak ada bersalawat kepada nabinya gitu. Nah itu makanya itu adab-adab dalam berdoa, insya Allah barokah dan insya Allah, dan itu sudah terbukti oleh para ulama, dan itu betul karena dalam Al-Quran sendiri diajarkan gitu. Nah, selain adab juga nih Pak Ustadz kan kita berdoa ada yang dikabulkan dan tidak dikabulkan nih. Ada juga orang yang berdoa itu buruk gitu Pak Ustadz, negatif, misalnya berdoa ya Allah ingin dia jatuh gitu kan. Nah itu tuh gimana Pak Ustadz? Nah itu diriwayatkan pernah terjadi itu Imam Ali ya. Imam Ali yang salah satu mantu Rasulullah ya. Imam Ali itu malah mengajarkan hati-hati dalam berdoa. Ketika kamu mendoakan buruk orang lain, maka sesungguhnya kamu mendoakan keburukan untuk dirimu. Jadi balik gitu ya? Balik. Ya Allah biar dia jatuh. Bisa-bisa bapak kos yang jatuh. Karena memang kita mendoakan sesuatu yang buruk dan itu dilarang. Karena kata Imam Ali, ketika engkau berdoa keburukan bagi orang lain, maka sesungguhnya doa keburukan itu untuk dirimu. Coba bayangin. Jadi agak-agak serem ya. Agak serem, Pak Ustadz. Hati-hati nih berdoa tuh harus Tapi yang kalau baik-baik. kita mendoakan yang baik-baik, maka kebaikannya nanti untuk kita. Balik lagi Pilih ya? mana? Yang baik-baik dong. Yang baik-baik dong, Yang Pak baik-baik Ustadz. dong. Nah ada yang mengatakan juga bahwa doa yang dikabulkan itu doa yang tersakiti, orang yang tersakiti. Nah misalnya Neng Amel nih tersakiti sama bapak nih, bapak kos. Nah tiba-tiba nanti mengucapkan doa yang tidak baik-baik Ya, itu bisa itu. terkabulkan katanya. Betul, dalam Al-Quran hati-hati dengan orang yang teraniaya kata Allah. Ketika dia teraniaya, teraniaya tahu ya, hatinya sakit banget gitu ya. Kita kalau dalam istilah sekarang bullying gitu ya, ini sama orang kita tuh sakit banget gitu ya. Kita mau berontak nggak bisa gitu ya, mau mengadu juga udah gimana gitu. Nah ketika dia doa pada saat itu, jangan pernah engkau meragukan orang yang teraniaya. Maka saat itu juga tidak ada halang tabir baginya, kata Rasulullah, doanya langsung dijabah. Langsung gitu. Langsung. Nah ketika kamu mendoakan buruk bagi orang pada saat itu, karena kamu teraniaya bisa terjadi keburukan yang tertimpa pada dia. Nah, gitu. Seperti itu ya. Pertanyaan dari aku ini sih, apakah mungkin dosa juga bisa menyebabkan doa kita tidak terijabah? Betul. Itu betul sekali. Karena kata kita dalam berbagai ulama gitu, kalau kita berdoa itu perhatikan apa yang kita makan, perbuatan kita, termasuk tadi dosa bisa jadi terhalang. Betul. Makanya kalau kita mau berdoa, kita tahu bahwa kita tuh berdosa. Tadi diajarkan oleh Rasulullah beristighfar. Supaya bersih hati dulu. Gitu. Berarti emang harus lihat diri sendiri dulu ya sebelum kita berdoa. Nah kembali lagi tentang berdoa Pak Ustadz, kan ada juga yang mengatakan bahwa doa ibu yang bakal dikabulkan gitu. Nah apakah terkadang ada juga doa ibu yang kurang baik gitu Pak Ustadz. Nah kira-kira apakah itu juga akan dikabulkan atau seperti apa? Iya. Intinya begini, orang tua kita itu adalah salah satu penjaga kita di dunia ya. Dimana orang tua itu ridho, kata Allah, ridhoku itu tergantung orang tua. Orang tua kamu katanya, kalau orang tua kamu ridho, maka aku akan ridho. Nah ketika ibu itu teraniaya dan tersakiti oleh si seorang anak, punten mohon maaf ya, Bapak Mak sudah banyak lihat kasus, itu memang kejadian. Si anaknya itu cari rezekinya susah, hidupnya nggak benar. Mohon maaf sekali, Bapak pernah menyaksikan sampai dia gila. Karena ke ibunya itu luar biasa. Ketika ibunya bilang, ini terjadi ketika Bapak saya masih muda gitu ya. Itu kejadian sekali. Itu orang itu sama ibunya, aduh luar biasa.
ke ibunya tuh. Ya dipukulin, yang ditendang, sampai mama sialan gitu, nauzubillah lah. Kata-kata kotor. Dan itu terjadi. Si anak itu nggak lama ibunya sakit, berdoa, besoknya itu menjadi gila. Tadinya orang normal. Secepat itu Secepat itu, luar biasa tuh. Mengerikan. Makanya hati-hati dengan ibu. ya. Iya. Itu kalau cerita ibu, mama pengen nangis jadi. Iya. Aduh, Tenang. mohon maaf ya. Bapak pengen nangis kalau cerita ibu. Iya. Aduh. Jadi, Jadi agak-agak ini ya. iya betul. Jadi kalau misalkan dengan orang tua itu, jangan kita sama ibu tuh apalagi, oh enggak. Iya. Nah, jangan gitu ya. Dekati ibu dengan baik, kemudian temani ibu dengan baik. Duh, punten Bapak jadi nangis. Tenang. Iya. Jadi ikut terharu juga ya ini Betul. kan. Emang ya ibu tuh segalanya ya. Jadi Iya. emang Jadi kalau kita hidup di dunia itu jangan lupa jangan sampai menyakiti orang tua lah. Gitu. tuh. Aduh, masya Allah ini jadi haru ya di sini karena kita sudah membahas ibu. Mungkin nanti kita lanjutkan lagi apa supaya agak lebih tenang mungkin ya. Untuk itu buat pemirsa di rumah jangan kemana-mana, tetap di Senja Berkah. Pasti Pasti berkah. berkah.